Syukur oleh karena anugerah Tuhan kita ada di tempat ini bersama satu dalam keluarga Allah di tempat ini. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa ada di tangannya. Dan firman Tuhan berkata dia tidak berubah dulu sekarang sampai selamanya. Biarlah pegangan kita hanya bagi dia. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan, ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, kuasanya tidak pernah berubah dulu sekarang dan selamanya. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan, ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan, ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah Kau Yesus. Haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan. Bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bersoraklah hanya bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. 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 Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah
kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Allah kita. Allah kita. Haleluya. Jemaat kekasih, kita masih ada pada serial khotbah Yesus nama yang dapat dipercaya, membahas 319 nama yang dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan kita seturut kesaksian Alkitab. Hari ini kita sampai pada nama yang ke-79 dan masih pada ayat yang luar biasa, Yesaya 54 ayat 5 yang 2 minggu berturut-turut kita telah bacakan, dan minggu ini yang ketiga kita juga masih pada ayat yang sama ini. Yesaya 54 ayat 5, dan kalau Bapak Ibu Saudara telah menjumpainya, dengan hormat saya jemput kita bangkit berdiri dan marilah dengan suara yang mantap kita bacakan secara bersama-sama ayat firman Tuhan yang luar biasa ini. Yesaya 54 ayat 5, dan demikianlah bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Amin. Silahkan duduk. Tuhan memberkati kita. Relakan saya baca ulang ayat yang luar biasa ini, dan akan saya minta kita garis bawahi kalimat yang akan mewarnai nama Yesus Kristus yang ke-79 sekaligus mewarnai kupasan firman dan tema khotbahku hari ini. Ayat 5 Yesaya 54, sekali lagi demikian firman Tuhan. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Garis bawahi kalimat menarik ini. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sekali lagi, Ia disebut Allah seluruh bumi. Bersama-sama 2, 3. Ia disebut Allah seluruh bumi. Itulah nama yang ke-79 yang diberikan Alkitab kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus Allah seluruh bumi. Berbicara tentang Allah seluruh bumi berarti hal yang pertama, bahwa Ia sebagai Allah yang mengatur dan yang memiliki seluruh alam semesta. Kalau benar langit dan bumi ini punya Tuhan, berarti apa yang terjadi dalamnya harus ada pada sepengetahuan Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Oleh karena Dia Allah seluruh bumi, kuasanya memenuhi seluruh bumi. Kuasanya ada di Maluku, ada di Poso, ada di Papua, ada di Aceh. Kuasanya juga ada di Timur Tengah. Kuasanya ada di seluruh bumi. Ia tidak dibatasi oleh ruang. Ia tidak dibatasi oleh waktu. Ia tidak dibatasi oleh lautan. Ia tidak dibatasi oleh jaraknya yang tidak bisa dijangkau manusia. Karenanya Ia menyandang nama Allah seluruh bumi. Berarti bumi tidak jadi dengan sendirinya. Tangannya lah yang telah menciptakannya. Tangannya lah yang telah merupakan segala sesuatu. Dari yang tak berbentuk menjadi berbentuk. Dari dunia yang kelam gelita, yang penuh dengan kegelapan, muncullah sesuatu yang indah. Tangan Yesus Kristuslah yang telah menjadikannya. Yohanes berkata dalam Yohanes pasal 1 ayat 3, dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dengar saya baca ulang Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kristus disebut Sang Pencipta, layaklah Ia menyandang predikat Allah seluruh bumi. Karena Dialah yang menjadikannya. Dia yang merupakannya. Kalau Dia yang menjadikan langit dan bumi ini, Dia menjadi Tuhan di atasnya. Bukan setan yang menjadi Tuhan atas dunia ini.
Bukan setan yang menguasai Maluku. Bukan sekedar setan yang menguasai daerah-daerah yang menimbulkan pertanyaan. Sehingga Helmi harus menyanyi, sampai kapankah harus terjadi begini. Itulah pertanyaan kita semua. Bukan pertanyaan sang pengarang lagu. Bukan saja pertanyaan seorang yang menyanyikan lagu itu. Tapi pertanyaan kita semua. Sampai kapankah? Berapa lama lagi Tuhan, doa Musa dalam Mazmur 90. Berapa lama lagi kau biarkan kami begini? Berapa lama lagi? Memang sepertinya kejahatan merajalela. Sepertinya kejahatan menguasai banyak tempat. Sepertinya malapetaka dan air mata mewarnai jalan hidup manusia dan hari-harinya. Sehingga timbullah pertanyaan kita, berapa lama lagi? Kembalilah dan sayangilah kami. Demikianlah doa pemazmur, doa Musa dalam Mazmur 90. Berapa lama lagi? Kembalilah dan sayangi kami. Kita yang pernah merasakan kasih sayang, kita yang pernah merasakan dalam keluarga papa mama duduk dan anak-anak bercanda ria, tiba-tiba berubah menjadi linangan air mata. Tiba-tiba anak mesti mendambakan kasih sayang bapak karena bapak dibunuh oleh jihad. Mamanya pun juga ikut terbunuh oleh karena dalam pelariannya mungkin mati karena kelaparan. Anak-anak menjadi yatim dan anak-anak menjadi yatim piatu. Lalu jeritan itu datang kepada kita semua, berapa lama lagi? Sepertinya manusia meragukan Allah kalau memang kau ada dan Allah seluruh bumi. Mengapa kau biarkan bumimu ini hancur berantakan? Haleluya. Tetapi sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita pun tahu bahwa apapun yang terjadi, dia tahu segala sesuatu. Sepertinya dia memberikan kesempatan kepada si naga tua itu untuk dengan ekornya dia berkipas kiri kanan dan menyeret sepertiga bintang di langit bahkan jatuh. Karena masanya akan datang, kata Alkitab, haleluya, sehingga si ular naga tua itu akan dibantai dan dikurung dalam goa yang tak beralas. Dan Alkitab berkata bahwa di sanalah dia dikurung 1000 tahun lamanya. Dan Kristus Yesus yang akan menjadi Tuhan atas seluruh bumi. Dan dia tidak memerintah sekedar seperti lamanya Raja Salomo memerintah. Dia tidak sekedar memerintah seperti Raja Usia memerintah 52 tahun lamanya. Dia tidak memerintah selama Presiden Soeharto, mantan Presiden Soeharto memerintah 32 tahun di negeri ini. Tapi dia memerintah, haleluya, 1000 tahun lamanya. Dan dia memecahkan rekor pemerintahan seorang raja. Itu sebabnya layak dia menyandang the King of Kings and the Lord of Lords. Tuhan di atas segala dipertuan dan raja di atas segala raja. Siapakah Tuhan itu? Dialah Kristus yang kita sedang sembah pagi ini. Dialah Kristus yang olehnya kita berikan adoration kita, dedikasi kita, pujian dan penyembahan kita. Karena dialah aku berdiri dan berhak dan berlayak menjadi penyambung lidahnya. Aku merasa suatu kebanggaan untuk berdiri menjadi penyambung lidahnya. Semestinya semua orang yang berhak diberikan Tuhan kesempatan melayani. Apapun bentuk pelayanan yang kau berikan kepadanya. Engkau menyanyi sebuah pujian kah? Tak jari-jarimu kau taruhkan di atas piano dan organ kah? Anggap itu suatu hak istimewa. Itu bukan sebuah pameran. Pameran kebolehan. Kebolehan bermain organ, kebolehan menyanyi, kebolehan berkhotbah. Ini bukan pameran kebolehan. Karena yang boleh itu cuma Tuhan. Kita tidak punya apa-apa. Beri dulu tepuk tangan yang baik bagi dia. Kita menganggap bahwa apa yang ada pada kita itu punya kita. Salah. Tuhan yang punya seluruh bumi. Termasuk apa yang ada di tangan kita. Dia yang memberi dan dia juga yang mengambil. Terpujilah namanya, kata Ayub. Ayub menyadari bahwa apa yang ada di tangannya bukan punya dia, punya Allah. Dan kalau Allah yang memberi dan Allah pula yang mengambilnya, hak apa padaku untuk membantahnya? Karena itu dia menyandang predikat Allah seluruh bumi. Berarti apa yang ada di bumi ini ada dalam kontrolan Tuhan. Kristus berkata, rambut di kepalamu aku hitung dan seutasnya pun tidak akan gugur tanpa aku mengizinkannya. Dia menunjukkan tentang hak otoritasnya, hak kepemilikannya dan hak pengetahuannya yang tak terbantahkan. Karena ia adalah pemilik seluruh bumi.
Maka apapun yang ada, baik yang maupun tidak baik, semua itu buatan tangannya. Kepada jemaat Korintus, Rasul Paulus memberi nasihat kepada mereka karena mereka berbalah-balah soal makan makanan daging, boleh atau tidak boleh. Mana yang haram dan manakah yang halal. Maka Rasul Paulus berkata, apa yang dijual di pasar kau beli dan kau kuduskan dalam doa. Makan dengan ucapan syukur kepada Allah. Lalu dikaitkan dengan kalimat 1 Korintus 10 ayat 26, dia berkata, karena itu bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Berarti dia juga yang menciptakan sesuatu yang kau bilang halal dan sesuatu yang kau bilang najis. Sesuatu yang kau bilang ini boleh dan sesuatu yang kau bilang tidak boleh. Semua tangan Tuhanlah yang menjadikannya. Ia yang menjadikan gelap dan ia pula yang menjadikan terang. Satu kalimat yang menggambarkan bahwa sesungguhnya dia pemilik dan penentu. Dan yang mengatur segala sesuatu. Ialah yang menetapkan peperangan dan damai suatu negeri. Kita bertanya-tanya kenapa lagi? Mesti apa lagi yang terjadi? Kemarin waktu kita sedang rapat pembubaran panitia KKR Coyonggi yang telah selesai berkatan pertolongan Tuhan di gereja kita. Saya berdiri di sini mewakili panitia mengucapkan terima kasih buat jemaat kekasih. Saudara telah menjadi orang-orang yang mantap dalam KKR ini. Saudara hadir dan diberkati Tuhan dalam penyampaian firman yang disampaikan hambanya. Saya bersyukur buat orang-orang yang dengan rela merelakan mobilnya untuk hamba Tuhan Pendeta Coyonggi pakai dan rombongan. Mereka yang telah berpartisipasi dalam mengurus di imigrasi sehingga hamba Tuhan ini berjalan dengan lancar. Semua buat saya terkagum-kagum dan terheran-heran. Dan bersyukur bahwa saya menggembalakan satu sidang yang dahsyat. Satu sidang yang luar biasa diberkati Tuhan. Sampai saya lemparkan bola kepada Coyonggi, apakah Bapak bisa datang lagi dalam peresmian dari gedung gereja kita yang baru, the building of 10,000 seats. Gedung dari 10.000 anggota yang akan selesai diperkirakan pada bulan Oktober tahun 2004. Dia jawab dengan pasti, why not? Mengapa tidak? Berarti panitia kemarin pun telah saya mintakan kesediaan mereka untuk juga bersedia menjadi panitia dalam KKR dan peresmian gedung gereja kita yang baru. Gedung yang bisa nampung 10.000 orang sekali beribadah dan akan selesai diperkirakan Oktober tahun 2004. Sekarang parkir sedang diselesaikan dan kalau parkir selesai langsung pemblokiran lokasi akan dikerjakan. Lalu mulai pemboran, bor mulai dikerjakan dan penggalian basement yang bisa dibawa juga untuk berbagai kegiatan sebagai penunjang dari pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang besar di tempat ini. Dalam rapat panitia itu tiba-tiba Saudara Yopi Watimuri ketua panitia berkata kepada saya, Bung, ini coba Bung pencet ini dan baca pada handphone. Ada lagi sesuatu yang terjadi di Maluku sekarang. Saya duduk pikir-pikir apakah ini betul begitu ataukah cuma teknik dari bagian telepon untuk mendapatkan uang. Bisa saja berita dimasukkan ke situ supaya kita SMS kepada semua telepon dan akhirnya dia yang untung, kita yang rugi. Ada segi bisnis yang lain yang kita tidak sadari. Dalam masa yang macam begini kita cuma terbawa arus. Lagi apa? Ayo SMS. 100 orang SMS temannya 10 orang aja udah 1.000. Kalikanlah berapa perak. Jadi kita tidak usah terlalu bingung dengan dunia ini. Karena dunia ini bukan punya kita. Punya siapa? Haleluya, kalau dia punya, dia tidak kekurangan akal untuk mengaturnya. Kenapa kita mesti pusing? Kalau memang dia punya, haleluya, dia tidak akan mendambakan celaka dunia ini. Aku yang bukan punya, aku repot. Sedang Tuhan yang punya saja tenang-tenang duduk di singgasana dan menikmati pujian umatnya. Mari kita hidup dengan pola berpikir seperti Allah berpikir. Kalau kita hidup seperti pola berpikir orang di pinggir jalan, maka kekhawatiranlah yang akan melanda kita. Maka ketakutanlah yang akan selalu merupakan warna hidup kita dan Allah tidak mendambakan yang demikian. Allah tidak mendambakan umatnya duduk dengan khawatir setiap hari dengan murung durja seperti anak yatim piatu.
Saya belum naik ke surga, Kristus berkata, aku tidak biarkan kamu menjadi anak yatim piatu. Aku pergi supaya penghibur datang, dan kalau dia datang dia akan menceritakan padamu perihal dosa, kebenaran, dan hukuman Allah yang akan datang. Kita tidak sendiri jemaat kekasih, ada Tuhan yang punya langit dan bumi, lautan dan segala isinya beserta kita. Karena itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan terlalu aman hidup ini berserta dengan Tuhan. Oleh karena kita kurang percaya kepada Tuhanlah dan kurang mengerti rumusan kehidupan ini. Sehingga kita menjalaninya dengan air mata, menjalaninya dengan persungutan, menjalaninya dengan jeritan Eli, Eli lama sabahtani. Ya Tuhanku, ya Allahku, mengapa gerangan Engkau meninggalkan aku? Mengapa kita mesti menyadari bahwa Tuhan meninggalkan kita? Mengapa kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu beserta dengan kita? Kenapa kita kurang percaya bahwa dimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun ada Tuhan di sana? Ada Tuhan di pesta kawin waktu anggur habis. Yang ada cuman air. Anggur tidak ada lagi, yang ada cuman air. Tapi sukar apa bagi Tuhan untuk merubah air menjadi anggur? Taruhlah tidak ada harapan sama sekali lagi. Tapi bukankah ada Tuhan di sana? Saya begitu menerjemahkan Pendeta Coyonggi hari pertama KKR di gereja kita. Karena hari kedua, ketiga, seterusnya di Surabaya. Maka saya begitu diberkati oleh Tuhan. Sekian lama saya telah menerjemahkan beliau dari tahun 86. Sejak beliau muncul di Balai Sidang Senayan tahun 86, ada pertemuan para pendeta yang diperkirakan hampir 6.000 pendeta dan penginjil dari berbagai denominasi gereja. Yang saat itu dalam 3 denominasi gereja besar yang diakui pemerintah, PGI, PII, dan aliran Pantekosta. Di muka 6.000 pendeta itu saya menerjemahkan Pendeta Coyonggi untuk pertama kali. Dan saya pun sendiri terkagum-kagum untuk mendengarkan penerjemahan saya. Karena itu pertama kali. Sekarang ini sudah berpuluh kali, sudah tidak bisa terhitung lagi berapa kali aku berdiri mendampingi beliau menerjemahkan. Tapi belum pernah saya mendengarkan khotbah sedahsyat hari pertama di tempat kita ini. Dia berbicara tentang siapa yang bantu Tuhan waktu ia menjadikan alam semesta. Waktu hari pertama Allah menjadikan terang, di manakah Adam pada saat itu? Adam tidak ada, Allah kerja sendiri tanpa bantuan siapa-siapa. Hari kedua waktu dia menciptakan cakrawala, bulan dan matahari, siapa membantu Tuhan? Itulah pertanyaannya berkali-kali dari mimbarnya. Siapa yang bantu Tuhan pada waktu dia menjadikan alam semesta ini? Jawaban kita tidak ada, dia kerja sendiri. Lalu dia berkata, karena itu pekerjaan itu merupakan milik Allah. Adam diciptakan Tuhan pada hari ke-6. Dan hari ke-7 itulah hari pertamanya Adam. Tapi hari ke-7-nya Allah. Lalu Coyonggi berkata pada waktu itu, anggaplah Adam datang tanya sama Tuhan, Tuhan, aku mau bikin apa sekarang? Tuhan bilang, kau gak usah bikin apa-apa lagi, semua sudah siap. Pekerjaanmu sekarang cuma percaya dan taat. Pekerjaanmu sekarang cuma percaya kepadaku dan taat. Itu saja kerjaanmu. Kau tidak usah bikin apa-apa karena aku sudah bikin semua. Karena pekerjaan itu milikku, bukan milikmu. Milikmu adalah cuma percaya dan taat. Sejauh kau percaya kepadaku dan tidak meragukan kuasaku. Sejauh kau taat kepada firmanku dan tidak membangkang, hidupmu bahagia. Tetapi terbukti Adam membangkang. Karena itu kerjaan menjadi miliknya. Maka dengan peluh di mukanya dia makan rezekinya. Dengan susah payah istrinya harus melahirkan anak dan membesarkannya. Tuhan tidak mendambakan kita mesti menderita dan sengsara. Tetapi karena pelanggaran kita lah. Sekarang datang Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Dan dia kembali menyempurnakan, dia kembali memulangkan
Apa yang telah terjual dia beli untuk memulangkan pada kita. Sekarang yang terjual, yang telah dibeli oleh iblis dari manusia adalah haknya, kesanggupannya untuk berkarya. Sekarang Kristus pulangkan. Dia tebus dengan harga mahal, yaitu dengan darahnya sendiri. Sekarang tugas kita ialah percaya kepadanya. Relakan dia bertindak dan kita hanya menyaksikan perbuatan sembari terheran-heran. Yohanes 15 ayat 5 dia berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah carang-carang. Dapatkah carang berbuah dengan kuasanya sendiri? Tidak. Kembali terulang berkat yang lama itu yang telah terjual beribuan tahun ke dalam tangan setan, pemilik yang tidak sah. Dibeli Kristus untuk dipulangkan kembali kepada kita. Supaya kita menikmati hidup yang berkelimpahan. Seperti diungkapkan dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri hanya datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya domba-dombaku memiliki hidup dan memilikinya secara berkelimpahan. Dia memberikan kembali. Dia pulangkan apa yang sudah terjual. Dia tebus dan dia pulangkan ke tangan kita. Karena itu betapa beruntungnya kita percaya Tuhan Yesus. Berapa banyak orang melepaskan dia hanya karena salah pengertian. Karena tidak mengerti karya besar yang dikerjakan Kristus. Karena itu dia menyandang predikat Allah Tuhan seluruh bumi. Berarti dia menguasai dan mengontrol segala sesuatu dalam tangannya. Dan langit dan bumi ciptaannya ini kembali dia berikan kepada kita prinsip yang telah lama hilang. Prinsip itu kembali kita taati. Kau percaya dan kau taat. Barang siapa mendengar firmanku dan melakukannya, kata Yesus, hendak diumpamakan dia seperti apakah? Seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang yang teguh. Kalaupun datang air membah dan angin ribut puting beliung yang menerpanya, jangankan roboh, goyang pun tidak. Begitulah gambarannya tentang ketaatan kita kepada firman. Hidup yang paling enteng adalah hidup berserah. Hidup yang paling enteng adalah hidup yang percaya penuh kepada Tuhan dan kesanggupannya. Jadi saudara sekalian, hidup berserah itu luar biasa. Memang ada banyak hal yang kita nggak ngerti dengan pikiran kita. Sudah rumusnya begini, mesti hasilnya begini, ternyatanya meleset. Hitungan tidak kena, akal juga tidak kena, semua tidak kena. Hanya yang terkena ialah penyerahan diri kepada Tuhan. Dan pada saat kita tempuh jalur semacam itu, Allah turun tangan. Dengan lain bahasa kita bilang, Tuhan, di luar kemampuanku inilah bahagia. Aku sudah buat apa yang aku bisa. Paspor diminta aku sudah bikin. Bank account rekening sudah aku kasih. Ini bahagianku. Sekarang di luar jangkauanku kau kerjakan. Memang itulah hidup yang penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Ia yang menetapkan peperangan dan damai sebuah bangsa. Zakaria 9 ayatnya yang ke-10 berkata, ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Ia melenyapkan kereta-kereta perang. Ia juga yang akan mematahkan busur-busur panah. Dan ia akan memberikan damai kepada satu negeri. Karena itu betapa susah kita harus memikirkan damai negeri ini. Kita pikirkan damai negeri ini sampai terhuyung-huyung kita berjalan pun tidak selesai. Tapi coba kalau kita banyak berdoa dan minta Tuhan saja yang ikut campur. Sekali lagi Allah tidak kekurangan cara dan metode untuk membereskan persoalan negeri ini. Allah tidak kekurangan akal dan cara dan sarana. Karena dia berkata, aku bisa mematahkan busur panah. Aku bisa melenyapkan kereta-kereta perang. Kalau kereta perang pada zaman itu adalah alat perang. Mungkin alat perang kita sekarang bukan kereta. Alat perang kita sekarang adalah bom. Alat perang kita sekarang granat. Alat perang kita sekarang senjata-senjata kimia yang memusnahkan manusia. Siapa bisa menghalangi semua ini? Salah satu tokoh Osama bin Laden menyatakan pernyataan
yang bikin dunia terheran-heran. Dia nyatakan dalam sebuah mass media yang direkam di Irak, yang direkam di Afghanistan. Dinyatakan bahwa mereka sekarang sedang memikirkan dan merancang serangan habis-habisan kepada Amerika. Dengan cara yang spektakuler dan di luar akal bisa pikirkan. Mereka merancang untuk memusnahkan World Trade Center itu sudah puluhan tahun dirancang. Dan herannya mereka pilih pada satu angka yang memang tidak bisa dilupakan orang Amerika. Anda di Amerika pukul anakmu karena memang dia salah dan harus dididik. Guru di sekolah berkata kalau orang tuamu jewer kupingmu, telepon 911. 911 itulah telepon. Yang Anda angkat telepon langsung polisi muncul di rumah dalam tempo beberapa menit. Jadi angka 911 itu angka beken di Amerika. Istri dipukul suaminya, istri angkat telepon 911. Anak dipukul orang tua, anak angkat telepon 911. Polisi langsung muncul. Dan polisi tanya, apa betul kau aniaya anakmu? Sini dulu. Menuju dulu ke kantor polisi. Dan polisi di sana bukan kayak polisi di sini yang kasih ceban langsung beres. Maaf loh Bapak polisi yang ada di sini. Tidak semua polisi begitu. Polisi GBI Mawar Sarun tidak demikian. Polisi di sana mah enggak begitu, saudara. Hukumnya hukum. Walaupun ada penyelewengan pasti ada. Jadi bayangkanlah, kita mesti masuk penjara gara-gara didik anak kita. Bingung enggak? Jadi bayangkan terorisme rancang angka pun canggih. Sampai angka 911 itu tidak bisa dilupakan. 11 September bulan 9 kan. Amerika ingat semua itu karena memang itu angka beken buat mereka. 911. Nah saudara sekalian, karena itu sekarang siapa bisa mencegah teroris seperti ini? Ilmu apa? Ayo. Amerika mendengar macam begitu aja kayak cacing kena kapur. Kepanasan dia langsung, dia getar. Mau bikin apa? Anda bisa menghambat apa? Saya baca di koran Kompas tadi, Menteri Luar Negeri Amerika akan muncul tanggal 2 Agustus di Indonesia. Karena dalam lawatannya terus ke negara-negara Asia. Salah satunya dia muncul nanti di Jakarta tanggal 2 Agustus. Mantan Jenderal Powell akan muncul di sini. Hanya dengan tujuan untuk mengetahui suasana. Karena teroris begitu dahsyat. Manusia sedang berusaha dengan kuatnya sendiri. Dia lupa bahwa kekuatan, dia lupa bahwa segala yang mengatur itu haknya Tuhan. Mazmur 107 ayat 1 berkata, jikalau bukan Tuhan yang mengawal sebuah negeri, sia-sia semua pengawal yang berjaga-jaga akan dia. Anda mau pasang satpam berapa ratus pun di rumah, kalau tangan Tuhan tidak atur, semua nggak ada guna. Anda boleh setiap pojok ruangan ada satpam tunggu, bahkan satpam kerjain kita. Dia tidak membela kita, malah dia kerjain kita. Sampai ada istilah pagar makan tanaman. Mari kita bergantung penuh pada Tuhan. Kuhadirkan padamu seorang penjaga yang bisa melenyapkan kereta perang, bisa menumpulkan tombak, bisa mematahkan busur-busur panah. Orang itu yang menyandang predikat Allah seluruh bumi. Seluruh bumi ada dalam genggaman dan pengawasannya. Karena itu betapa beruntungnya menjadikan Yesus Kristus Tuhan. Menjadikan dia segalanya bagi kita. Kalau dia memberi damai buat negeri ini terlalu susah. Tidak terlalu susah. Hanya orang-orang yang bikin onar dalam negeri ini siapapun mereka. Mau dari kelas bawah sampai kelas atas kah? Mau mendamai orang-orang yang punya kelompok tertentu atau elit politik. Allah tidak sukar untuk mengamankan negeri ini. Orang-orang yang dibikin onar itu dibikin sakit saja secara merata, rame-rame sakit. Langsung aman negeri ini.
Lihat toh, orang yang merancang kejahatan lagi sakit opname di rumah sakit. Yang satu sakit mata, yang satu sakit kuping, yang satu sakit perut, yang satu sakit ginjal, yang satu sakit paru-paru, yang satu sakit apa lagi gitu. Yang bikin onar di negeri ini. Rame-rame Tuhan kasih sakit. Langsung aman negeri. Ya tak? Susah apa? Susah bagi kita. Aduh ruwet deh negeri ini Pak. Memang ruwet bagi kita. Tapi tidak ruwet bagi Tuhan. Asal kita berdoa. Haleluya. Dia yang memberi kuasa dan wibawa kepada seseorang. Kalau memang betul dunia ini punya dia dan segala isinya. Berarti apa yang ada pada tangan kita bernama pangkat, kedudukan, semua itu karunia dan pemberian Tuhan. Dia juga yang menjadikan miskin dan kaya seseorang. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-18 berkata, Pengkhotbah 5 ayat 18, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Bayangkan. Dia bukan saja Tuhan atas bumi, dia Tuhan juga atas isinya. Apa yang menjadi isi dari bumi ini? Manusia termasuk di dalamnya. Dia yang memeliharakan mereka. Dia yang memberikan mereka harta. Dia yang memberikan mereka kecukupan. Dia berikan mereka pangkat dan kedudukan. Kurang apa lagi? Layaklah dia menyandang predikat Allah seluruh bumi. Karena memang bumi dan segala isinya dia yang atur. Dia yang takar. Yakob Nahu itu takarannya sekian. Pendeta Paulus Suwarsito takarannya sekian. Pendeta siapa lagi? Waluyo Sastro Amijoyo takarannya sekian. Pendeta Parlindungan Silalahi takarannya sekian. Jadi kita tidak usah iri hati dengan orang lain. Kita tidak usah iri hati dengan orang lain yang suaranya merdu. Kita tidak usah iri hati dengan orang lain yang postur tubuhnya begitu menarik dan tampan lagi rupawan. Kita tidak usah iri hati dengan orang lain yang rumahnya mewah, istrinya cantik, suaminya tampan. Kita tidak usah perlu iri hati kalau orang lain parkir mobil mewah di samping mobil kita. Lalu kita lihat dia dengan ekor mata dan berkata, dasar. Tidak perlu. Untungnya apa dan kaitannya apa aku juga bingung. Kaitannya apa dengan saudara sampai saudara tiba-tiba sewa dengan dia aku juga bingung. Kecuali kakimu dijepit oleh ban mobilnya kau boleh sewa. Tapi ini enggak apa-apa dengan kau jadi iri, kau jadi lihat dia dengan ekor mata, mukamu jadi seperti apa dengan dia. Saya juga bingung. Kenapa kau tidak menyambut dengan berkata, aduh Kak, aku bangga punya sahabat orang anak Tuhan anggota Mawar Saron yang mobilnya belum pernah kulihat seumur-umur. Gitu dong. Karena memang yang nakar tuh Tuhan kok. Kenapa aku mesti marah sama dia? Karena dia Allah seluruh bumi, dia yang takar segala sesuatu. Kita mesti bersyukur. Kita bangga dengan apa takaran yang Allah beri buat kita. Aku bersyukur dengan takaran yang macam begini. Dan aku berkata, Tuhan bantu aku. Supaya berkat yang kau berikan padaku ini aku tidak simpan di bawah tanah. Tapi aku memperlipat gandakannya. Supaya namamu dipuji, ditinggikan dan dimuliakan dalam hidupku. Itu saja yang harus kita buat. Karena memang kita tahu semua takaran Tuhan yang memberi. Dia yang memberikan kekayaan kepada seseorang. Dia juga memberikan kemampuan untuk menikmatinya. Wah, kalau saudara bisa dikasih kekayaan dan juga kemampuan untuk menikmatinya, itu anugerah yang luar biasa loh. Anugerah double saya bilang. Karena ada banyak orang kaya tapi tidak dikaruniakan kemampuan untuk menikmati kekayaannya. Karena apa saja ada pada dia. Mau pakai apa saja ada. Tapi bisulan melulu gak bisa pakai. Haleluya. Negeri ini aman asal Tuhan ikut serta. Karena itu terlalu bodoh kalau dihalangin Injil di negeri ini. Terlalu bodoh kalau gereja dibakar, umat Tuhan dilecehkan. Negeri ini mau aman, mesti berikan kebebasan kepada Kristus, Allah seluruh bumi, bertahta dengan kuasanya, bertahta lewat firman-Nya. Diagungkan, ditinggikan dan disembah. Siapa lagi yang harus menjadi penyambung lidah kebenaran ini? Kalau bukan kita sekalian. Karena itu datang untuk diberkati supaya keluar memberkati orang lain. Belajar membawa jiwa dalam tahun ini. Belajar membawa satu orang kenal kepada Tuhan. Jangan hidup sia-sia dalam mengenal rahmat dan anugerah Tuhan. Mungkin juga dapat disinggung tentang ia sebagai Allah yang pemilik dan mengatur segala sesuatu. Juga dapat disinggung bahwa ia juga menetapkan dan mengatur umur manusia.
Mazmur 90 ayatnya yang ke-10 berkata bahwa manusia boleh hidup 70 sampai 80 tahun. Masa hidup kami adalah 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya pun buru-buru dan kami melayang lenyap. Dikatakan masa umur manusia 70 sampai 80. Siapa yang menetapkan begitu? Tuhan. Jadi kalau saudara lewat dari umur 70 itu karunia yang luar biasa. Saudara lewat dari umur 80 luar biasa. Kemarin pelayan Tuhan di sini berkumpul hari Sabtu jam 5. Setiap minggu pertama semestinya, tapi karena ada kedatangan pendeta Coyonggi, persiapan dan juga ada beberapa hal maka kita undur minggu kedua. Pelayan-pelayan Tuhan kumpul. Cukup banyak kita hadir kemarin dan saya menghimbau supaya setiap minggu pertama, Sabtu pertama dari tiap bulan, saya mohon para pelayan Tuhan semua hadir, berdoa, memohonkan anugerah dan pertolongan Tuhan. Sebelum saya datang mau masuk kebaktian, disamparin oleh salah seorang pelayan. Pak, minta maaf Pak, ini ada seorang haji yang datang kebaktian di tempat kita sekarang Pak. Dia mau ngotot saja ikut kita kebaktian Pak. Saya mau nggak bawa bagaimana, saya bawa bagaimana, kalau saya bawa dia bukan pelayan. Saya nggak bawa juga bagaimana, aduh jadi saya serba salah Pak. Ya udah saya bawa aja dan dia datang. Sudah naik haji 2 kali. Orang Sunda lagi. Dia datang. Dia duduk di situ. Sementara saya khotbah dia lihat, dia perhatikan dengan cermat. Habis kebaktian dia tunggu saya di luar. Saya sudah kenal dia, jadi saya mesti berikan waktu. Karena setelah dia perkenalkan diri kan saya sudah kenalkan, berarti saya mesti beri waktu beberapa menit buat dia. Dan dia bilang, saya sekarang ada pada satu kegelisahan yang luar biasa. Saya butuh jawaban. Seperti halnya saya merasa bahwa saya naik haji 2 kali ini cuma piknik bagi saya. Cuman piknik, dianggapnya piknik. Saya tidak menemukan jawaban dalam hati saya. Saya mesti luangkan beberapa menit untuk terangkan kepada dia tentang jalan keselamatan. Yang ada pada Alkitab dan juga ada pada Al-Quran. Dan saya terangkan kepada dia. Kalimat yang dia bilang buat saya begini. Istri saya sudah beberapa kali datang kebaktian di sini. Dan istri saya rindu supaya saya ketemu beberapa pendeta. Disebutkanlah nama-nama pendeta yang cukup dikenal di negeri ini, di Jakarta dan negeri ini. Disebutkanlah seorang pendeta itu, dia datang, tapi dia tidak serak. Disebutkan pendeta kedua lagi yang cukup hebat, dia datang, tidak serak juga. Dan dia bilang begitu saya duduk dengar Bapak berbicara, saya rasa pas di hati. Saya merasa aman dan sentosa jiwa saya. Bapak tahu nggak berapa umur saya sekarang? Saya bilang kalau lihat dari muka Pak Haji, kayak Pak Haji sekitar 57-58 tahun. Bukan Pak, saya sekarang udah 69 tahun. Mau masuk 70. Penampilannya begitu luar biasa. Umur 69 tapi wajahnya masih segar bugar. Masih sterek alias gagah. Bayangkan. Umur 69. Sedang saya sekarang baru jalan 5-6 berarti kacak 13 tahun. Tapi penampilannya begitu luar biasa. Karunia Tuhan dalam diri seseorang itu berbeda-beda. Tuhan tetapkan cuma 70 sampai 80 tahun udah. Lebih dari itu sengsara yang mewarnainya. Lebih dari itu keluhan-keluhan yang mewarnainya. Haleluya, luar biasa. Hidup percaya dan hidup berserah kepada Tuhan berarti itu hidup yang paling menyenangkan. Hal yang kedua yang perlu kita pikirkan ialah bahwa dia Yesus Tuhan Allah seluruh bumi, menggambarkan bahwa ia pusat penyembahan bagi kita. Memang seluruh bumi harus menyembahnya. Semua orang, kaya, miskin, pintar, bodoh,
harus berkiblat dan menyerahkan hidupnya kepada Dia. Kalimat ini selalu diulang-ulang karena memang itulah yang harus Dia dambakan dari kita. Tidak ada pilihan lain. Seluruh bumi harus takut akan Dia. Mazmur 67 ayat 8 berkata, Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Kiranya seluruh ujung bumi takut akan Dia. Kita tidak boleh takut apapun dan siapapun, gak boleh. Gak boleh takut rugi, gak boleh takut mati, gak boleh takut siapa-siapa. Cuman takut sama Tuhan saja. Jangan takut mati. Jalan saja. Mati hidup itu dalam tangan Tuhan. Kalau Allah tidak mendambakan kematian kita, biar bagaimanapun mau terjadi. Bukan soal. Saudara baca berkali-kali malapetaka yang terjadi. Pesawat yang jatuh, semua orang mati. Ada satu yang tidak. Saudara baca tabrakan kereta api yang begitu ganas. Semua penumpang sebesar semua orang mati. Ada satu yang tergores pun tidak. Berarti kalau Tuhan pelihara seseorang itu tidak kekurangan cara lah. Jadi kita sadar bahwa Tuhan yang mengatur kita. Kita tidak usah takut apapun, hanya takut Tuhan. Seluruh orang harus takut kepadanya. Jangan takut rugi, jangan takut gagal, jangan takut sakit. Maju saja. Nah, baru kita lihat hasilnya. Orang-orang yang berhasil tuh orang-orang yang gak takut gagal. Tapi coba kalau duduk pikir, nanti gagal nanti kalau gagal gimana? Nanti mobil ini dijual, nanti rumah dijual, semua dijual. Udahlah gini aja deh. Nah makanya Anda gak maju-maju karena Anda takut melulu. Takut gagal, takut apa kata orang, apa kata mertua, apa kata tetangga. Jangan hidup berdasarkan apa kata orang. Mari hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Tuhan bilang kita mesti maju. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa Dia Allah yang merupakan pusat perhatian kita, pusat kasih kita, pusat dari segala sesuatu, termasuk pusat dari rasa takut dan gentar kita. Semua raja, semua pembesar sujud di hadapannya. Yesaya 49 ayatnya yang ke-7b berkata, raja-raja akan melihat perbuatannya, lalu bangkit memberi hormat dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Bayangkan kalau raja saja dituntut untuk menyembah Dia. Takut dan gentar seorang raja adalah miliknya. Apalagi kita yang bukan raja. Apalagi kita yang cuma orang biasa. Pembesar-pembesar saja dituntut. Mereka harus berikan hormat. Mereka harus menyembah kepadanya. Semua lutut harus bertelut dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikian Filipi 2 ayat 10. Digambarkan di sana bahwa tiap lutut harus menyembah, mengakui bahwa Dia adalah Tuhan seluruh bumi. Semua orang harus menyembahnya. Yesaya pasalnya yang ke-45 ayat 22 dan 23. Dikatakan berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Tiap lutut akan sujud dan tiap lidah akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Coba bayangkan, apa yang kurang lagi? Nama yang disandangnya menuntut penghormatan. Nama yang disandang Allah seluruh bumi menuntut sujud menyembah. Jadi adalah salah jika aku bisa memberikan tepukan tanganku kepada Tuhan, kepada orang lain, tetapi tidak kepada Tuhan. Adalah salah kalau kita punya orang-orang yang kita banggakan, memenangkan sebuah pertandingan olahraga, kita elu-elukan, kita tepukan tangan. Tapi untuk Tuhan kita rasa canggung. Lalu kita bilang, itu bukan gereja kami. Itu bukan liturgi ibadah kami. Hanya gara-gara liturgi ibadah terhambat kita memberikan pujian dan tepukan tangan bagi Allah. Hanya karena kita sudah dibesarkan dari kecil dengan aturan main seperti itu. Sehingga kebenaran firman Allah yang berkata biarlah raja-raja memberi hormat
Biarlah tepukan tangan dan elu-elukan dia. Nyanyikanlah bagi dia nyanyian yang baru. Dengan dandi kecapi dan ceracak yang bunyinya ramai-ramai. Terhalang. Oleh karena kita bilang itu bukan kebiasaan kami. Itu bukan dari gereja kami. Itu dari gereja lain. Hanya gara-gara kebiasaan lama yang telah terbawa. Terhambatlah kita untuk memberikan hormat. Terhambatlah kita untuk memberikan segala pujian, segala sesuatu sebagai ungkapan rasa syukur, rasa bangga dan rasa kagum terhadap Allah yang mempunyai segala sesuatu. Saudaraku sekalian, karena itu hari ini kalau benar dia Allah seluruh bumi, kita berikan kepadanya segala pujian, hormat dan syukur. Hal yang ketiga yang mungkin tidak perlu kita lupakan ialah jika dia Allah seluruh bumi, maka juga ada bumi yang lain masuk dalam rancangannya. Bumi yang lain yang kuberi nama langit dan bumi yang baru. Jangan saja berpikir tentang langit dan bumi sekarang ini, yang akan lalu satu waktu seperti orang gulung tikar selesai beribadah. Tapi kita juga harus berpikir, kalau memang dia Tuhan seluruh bumi, ada lagi bumi yang lain yang masuk dalam rancangannya. Bumi yang bebas dari air mata, bumi yang bebas daripada kerusuhan, bumi yang bebas daripada kematian dan malapetaka. Saya akhiri khotbahku dengan membaca beberapa ayat yang saya ambil dari Wahyu pasalnya yang ke-21. Wahyu 21 ayat 1 sampai 5 berkata begini. Wahyu 21 ayat 1 sampai 5, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Satu ungkapan tentang langit dan bumi baru. Kalau memang dia Allah Tuhan seluruh bumi, bukan bumi sekarang ini saja ada pada rancangannya, tetapi bumi dan langit baru nanti masuk dalam rancangannya, karena dia Tuhan kedua-duanya. Dia Tuhan atas bumi sekarang, dan dia Tuhan atas bumi yang akan datang. Dia Tuhan atas langit sekarang ini, dan dia Tuhan juga atas langit baru yang akan datang. Bumi sekarang ini penuh dengan malapetaka, tapi langit dan bumi baru nanti tidak lagi air mata. Dia sendiri menjadi orang yang melap air mata mereka. Dia menyeka air mata mereka, bukan pakai selampe, tapi lewat suasana yang begitu penuh sukacita. Sehingga air mata mereka terhapus karena suasananya, karena damainya, karena ketentramannya. Oleh karena dia sendiri menjadi raja, maka bebaslah mereka dari ketakutan, bebaslah mereka dari malapetaka, sehingga air mata menjadi jauh dari mereka. Saudara sekalian, itulah Kristus Tuhan yang kita sembah. Dia bukan saja Tuhan bumi sekarang, tapi dia Tuhan juga pada bumi baru yang akan datang. Dia bukan saja Tuhan dari alam semesta yang sekarang yang diwarnai dengan air mata, tapi dia juga Tuhan atas langit dan bumi baru yang dikatakan turun dari sorga seperti seorang mempelai perempuan yang mempersiapkan diri untuk mempelai laki-laki. Dialah Tuhan yang kuberitakan, dan biarlah kita pegang dia dengan setia. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita datang di dalam doa. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atas kami melimpah. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh. Pandang Tuhan, nyanyikan dengan sebuah doa dan penuh penghayatan. Bahwa tidak ada lagi yang lain yang kita cari, yang lain lagi yang kita dambakan, kecuali Kristus Tuhan Allah seluruh bumi, Tuhan serwa sekalian alam. Mulia nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atas kami.